Fraktur dapat terbuka atau tertutup dan dapat menyebabkan terjadinya hematoma. Kondisi ini dapat terbentuk dalam waktu 2 hari jika cedera tidak ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah tulang adalah suatu istilah medis yang digunakan ketika tulang retak atau patah. Setiap patah tulang ini memerlukan perawatan segera dan harus diperiksa oleh ahli medis. Seorang dokter dapat memperbaiki tulang yang patah agar bisa sembuh dengan baik. Penyembuhan patah tulang yang tidak tepat ini dapat mengakibatkan tulang tidak sejajar atau bisa mengalami infeksi. Tanpa pengobatan, patah tulang juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan permanen pada saraf dan juga jaringan otot. Patah tulang dapat digambarkan dengan beberapa istilah. Fraktur dapat terbuka atau tertutup, dan ini juga bisa disebut sebagai patahan menjemuk atau patah sederhana. Patah tulang terbuka adalah suatu patah tulang yang patahnya hingga menembus kulit atau terjadi luka yang dalam yang membuat tulang menjadi terlihat. Sedangkan patah tulang tertutup ini tidak merusak kulit. Pada patah tulang terbuka bisa menyebabkan terjadinya infeksi sehingga harus segera ditangani tenaga medis. Luka perlu dibersihkan melalui pembedahan oleh ahli medis yang akan melibatkan tindakan debridemen, pembuangan semua kontaminasi kuman dan juga jaringan yang rusak. Kemudian tulang akan distabilkan menggunakan plat atau skru yang ditanamkan dan luka akan ditutup segera melalui tindakan penjahitan. Dan tindakan ini dilakukan dengan pembiusan di kamar operasi. Sedangkan pada fraktur tertutup ini masih dapat merusak jaringan lunak di sekitarnya dan dapat menyebabkan terjadinya hematoma. Kondisi ini dapat terbentuk dalam waktu 2 hari jika cedera tidak ditangani. Biasanya area yang cedera akan diimobilisasi dengan gips. Fraktur juga bisa sebagian atau seluruhnya. Patah tulang sebagian ini merupakan patah tulang tidak sempurna. Sedangkan patah tulang total berarti tulang terpisah menjadi 2 bagian atau lebih. Fraktur sebagian tidak terlalu serius dan biasanya kamu hanya memerlukan belat atau gips. Pada fraktur kompleks dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi patahannya menjadi melintang atau transversal, miring atau oblik, memanjang atau longitudinal atau kominutif. Pada fraktur transversal, patahannya lurus melintasi tulang dan tegak lurus terhadap sumbu panjangnya. Patah tulang miring adalah patah tulang yang letaknya diagonal. Fraktur longitudinal adalah fraktur yang terjadi di sepanjang sumbu panjang tulang. Fraktur kominutif adalah patah tulang yang patahannya menjadi lebih dari 2 bagian yang biasanya terjadi karena kecelakaan yang parah. Biasanya patah tulang terjadi akibat kekuatan yang kuat seperti terjatuh. Beberapa patah tulang ini juga dapat disebabkan oleh kondisi medis yang melemahkan tulang, seperti terjadinya osteoporosis. Beberapa jenis kanker atau penyakit kerapuan tulang juga bisa menyebabkan terjadinya patah tulang. Patah tulang yang terjadi akibat kondisi medis disebut sebagai patah tulang patologis. Semakin tua usia kita, maka semakin sedikit kekuatan yang dapat ditahan oleh tulang kita. Bagi wanita, regulasi kalsium menjadi lebih sulit setelah terjadinya menopause karena terjadinya penurunan hormon estrogen yang mengatur kalsium seorang wanita. Osteoporosis menyebabkan peningkatan resiko patah tulang yang paling umum adalah fraktur kompresi. Fraktur kompresi dapat terjadi pada area tulang belakang sehingga menyebabkan tulang belakang menjadi patah. Ada jenis patah tulang lainnya
misalnya patah tulang spiral atau torsi. Patah tulang ini terjadi ketika tulang terpelintir, dan ada juga jenis patah tulang avulsi. Patah tulang jenis ini terjadi ketika sebuah fragmen tulang terpisah dari massa utamanya. Tergantung pada lokasi patah tulang dan tingkat keparahannya, gejala patah tulang mungkin termasuk nyeri, memar, bengkak, dan juga perdarahan. Selain itu, kamu mungkin tidak dapat menggerakkan area yang mengalami cedera. Mungkin juga ada angulasi di mana area yang terkena tertekuk pada sudut yang tidak normal. Jika patahan yang dialami adalah tulang pada tulang besar seperti pada tulang panggul atau tulang paha, mungkin kamu akan merasakan pusing, pucat, dan juga mual. Komplikasi patah tulang dapat berupa malunion. Malunion ini adalah saat patah tulang sembuh pada posisi yang salah. Dan pada kasus-kasus patah tulang yang terbuka, seseorang dapat mengalami osteomyelitis kronis, yakni infeksi terus-menerus pada tulang atau sumsum tulang. Komplikasi potensial lainnya adalah nekrosis avaskuler atau kematian tulang. Hal ini terjadi ketika tulang kehilangan suplai darah dan mati. Pada kasus anak-anak, patah tulang yang mengenai lempeng pertumbuhan ini dapat menyebabkan terjadinya kelainan bentuk. Demikian sedikit informasi mengenai fraktur atau patah tulang. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.